Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya pada pertemuan ke-11 mata kuliah perancangan basis data dan tutorial. Pada video kali ini saya akan membahas tentang transaksi. Apa sih sebenarnya transaksi dalam sistem database itu, dan seberapa pentingkah transaksi dalam sistem database itu. Mari kita bahas satu persatu. Nah, apa itu transaksi pada database? Nah, sebenarnya transaksi itu sebenarnya sama sih kayak query-query biasa yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Intinya program untuk mengakses atau merubah dari isi dari database itu. Kemudian di sini ada pengertian lain bahwa transaksi itu serangkaian perubahan data. Jadi kalau kita mau mengakses sebuah data, kita harus mengikuti rangkaian tersebut. Jadi dari awal sampai akhir harus kita ikuti rangkaian itu yang disebut dengan transaksi. Kemudian DBMS yang kita gunakan itu harus menjamin bahwa transaksi itu harus dilakukan secara utuh atau tidak sama sekali. Intinya kalau transaksi itu iya atau tidak. Kalau misalnya ada gagal di tengah jalan, ya udah batal transaksinya. Seperti itu. Nah, kemudian yang poin berikutnya, nggak boleh ada transaksi yang dikerjakan sebagian, karena kalau semua sebagian nanti datanya nggak konsisten dong. Ibaratnya kalau saya naruh uang di bank terus kita lakukan transfer, kalau misalnya ada kesalahan, ya nanti bisa terjadi kerugian di salah satu nasabah, entah itu nasabah A atau B, atau yang menerima atau yang mengirim uang, seperti itu. Kemudian untuk transaksi dari database itu sendiri harus konsisten dari setiap transaksinya, seperti itu. Kemudian, nah ini ada sifat-sifat transaksi yang utama ya, yang poin utamanya dari transaksi itu ada 4. Ada atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Nah, atomicity ini maksudnya itu kita harus melakukan transaksi itu secara menyeluruh. Jadi, iya secara keseluruhan atau enggak sama sekali. Kemudian konsistensi. Jadi maksudnya konsistensi di sini harus kita menjaga datanya itu supaya tetap konsisten. Kemudian isolation. Nah, isolation ini intinya nggak boleh ada transaksi yang dilakukan secara bersamaan. Jadi kalau misalnya dua transaksi pada akun yang sama, jadi kita harus menunggu dulu transaksi yang satu itu selesai, kemudian baru lanjut transaksi berikutnya. Bayangkan kalau misalnya tidak ada isolation, data itu akan kacau sekali. Contohnya kalau kita mau transfer uang ya, bayangkan kalau nggak ada isolation, pada saat kita mau ngirim uang bersamaan, nah itu nanti bisa kacau, saldo kita bisa berkurang atau bisa berlebih. Kemudian durability. Jadi durability di sini maksudnya itu kemampuan DBMS itu untuk menyimpan data kita itu supaya tetap aman. Biasanya DBMS itu pakai log biasanya. Jadi ada lognya. Kita ngelihat nih history apa saja yang sudah dilakukan pada database kita. Nah, itulah kurang lebih sifat-sifat transaksi. Nanti di akhir presentasi saya akan dikasih lihat contoh-contohnya. Contoh kasusnya yang bukan berupa contoh kasus secara umum. Nah, di sini ada beberapa status-status transaksi yang biasa kita ketahui. Ada di sini aktif. Kalau aktif berarti transaksi itu masih initial state dan bisa kita lakukan transaksi berikutnya. Kemudian ada juga partial committed, maksudnya berhasil sebagian. Jadi ada kemungkinan transaksi itu masih bisa gagal karena kalau partial committed itu datanya belum masuk ke hard disk, masih ada di memori. Jadi ada kemungkinan datanya itu masih bisa berubah, entah itu berhasil atau gagal. Nanti saya kasih lihat ada siklusnya. Kemudian gagal atau failed. Jadi transaksi ini terhenti atau belum tuntas sama sekali. Entah faktor yang lain, faktor X di luar database. Kemudian ada batal aborted. Nah, kalau batal aborted ini ya udah berarti aplikasi transaksi kita tuh nggak bisa diapa-apain lagi. Udah rollback langsung balik. Gitu. Kemudian yang kelima committed atau berhasil. Jadi kalau misalnya udah di commit, transaksi kita ya udah masuk di hard disk, berarti bukan di main memory lagi. Seperti itu. Intinya dinyatakan benar-benar berhasil gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita kedua belah pihak transfer uang, ya commit itu dinyatakan kalau misalnya saldo kedua belah pihak itu sudah berubah dan gak ada masalah. Itu namanya commit. Seperti yang di aplikasi Navigat itu biasanya kan kita melakukan perubahan data tuh. Data tabel yang kita rubah ini, kita rubah, kita update, kita delete. Nah, tapi kalau belum di commit, datanya akan balik lagi. Masih ada di memori. Kecuali kalau udah di commit berarti itu udah fix, berubah datanya. Seperti itu, status transaksi namanya. Kemudian ada operasi transaksi. Nah, operasi transaksi ini cuma dua sih sebenarnya. Ada commit sama rollback aja. Kalau commit itu kalau kita udah nyatakan udah benar transaksinya, udah kita commit aja.
Nah, kalau rollback dia balik lagi ke status sebelum dilakukan perubahan data. Itu namanya rollback. Entah itu karena gagal atau mau dirubah dan lain sebagainya, kita bisa rollback. Nah, ini ada kemungkinan dari transaksi. Kemungkinannya itu dua, berhasil atau gagal. Intinya itu. Kalau berhasil berarti datanya konsisten, berubah. Kalau tidak sukses berarti dia akan di rollback lagi ke data sebelumnya. Intinya kalau kita udah commit, ya udah kita nggak bisa batalin lagi. Jika ada kesalahan ya kita harus ngelakuin transaksi ulang lagi supaya untuk merubah data itu. Nah, itu kemungkinan dari transaksi ada dua, berhasil dan tidak berhasil. Kemudian, nah ini ada siklus transaksinya di sini nih, yang seperti saya bilang tadi, ada aktif, partial committed, violate, dan aborted. Nah, di sini maksudnya nanti di sini saya akan ada penjelasannya per poin kurang lebih 3 slide setelah ini. Di sini maksudnya aktif. Nah, aktif ini status awal. Nah, kalau aktif dia itu kalau kita udah melakukan modifikasi data itu masuknya ke sini, partial committed namanya. Ini masih ada di memori ini. Ini masih bisa gagal atau masih bisa berhasil. Nih, makanya panahnya dua, satu ke bawah, satu ke samping. Kalau ke sini berarti udah commit, berarti udah fix datanya, nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau violate di sini, ya udah kalau violate dia harus di rollback lagi, datanya kembali ke data awal. Atau aborted. Jadi kalau udah aborted udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, ini penjelasannya, saya langsung slide berikutnya. Nah, ini yang pertama, statusnya itu aktif, berarti kita mulai mengerjakan dan transaksi itu masih bisa kita apa-apain. Kedua, jika terjadi penghentian atau terjadi sesuatu sebelum operasi berakhir, maka transaksi tersebut atau langsung ke gagal. Yang tadi ini langsung violate nih. Jadi aktif langsung violate. Jadi nggak ngapa-ngapain, ataupun kalau ngapa-ngapain dia akan di rollback otomatis. Kemudian, namun bila keseluruhan transaksi selesai dikerjakan, maka transaksi itu berada pada status berhasil sebagian. Nah, maka dari itu kalau kita ngapa-ngapain merubah data, dia itu adanya di memori utama, di memori server lah ibaratnya. Jadi tidak permanen, jadi masih bisa berubah. Jadi masih bisa violate nih, ada kemungkinannya di sini. Oke, kemudian yang keempat, nah transaksi dalam status itu masih bisa pindah ke violate karena ada beberapa pembatalan transaksi yang baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian kalau misalnya dia sudah masuk ke status violate, maka data-data yang ada di memori utama akan direkam ke hard disk. Nah, sama seperti commit, dia akan direkam di hard disk secara permanen. Kalaupun kita mau rubah, kita mulai transaksi dari awal lagi. Begitu. Kemudian setelah proses perekaman selesai, maka transaksi beralih ke status ke commit. Ini kalau yang berhasil. Kemudian kalau misalnya tadi yang udah violate tuh berarti otomatis di rollback kan. Nah, proses rollbacknya itu dia tuh ngerestart lagi. Intinya dia ngerestart, dan kemudian yang kedua dia tuh kill transaksi, jadi membatalkan semua. Jadi biar nggak ada perubahan data, biar datanya tetap terjaga gitu datanya maksudnya. Makanya proses rollback itu ada dua, ada restart dan kill. Begitu salah satu dari proses tersebut selesai, maka transaksi akan berpindah ke aborted, seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasus ya, contoh kasus. Dan ini contoh kasusnya yang tadi saya bilang itu, yang ini sifat-sifat transaksi ini. Nah, dari setiap sifat-sifat transaksi ini nanti saya akan kasih contohnya nomor 1, 2, 3, dan 4 ini. Contohnya seperti apa? Ini contoh kasusnya. Contoh kasusnya kalau kita mau transfer uang aja. Misal kalau saya mau transfer uang dari suatu bank, dari rekening A ke rekening B dengan nilai transfer misalnya $1.000. Nah, stepnya seperti ini. Alurnya. Dia akan ngecek saldo A apakah mencukupi. Kalau misalnya saldo A mencukupi, pasti lanjut ke step 2. Nah, kalau misalnya tidak cukup, tidak memenuhi, maka ya dianggap selesai aja, nggak ada perubahan. Karena saldo A tidak mencukupi, atau bisa jadi kurang dari 1.000 ini. Kalau misalnya mencukupi, dia langsung kurangi saldo A sebesar 1.000, kemudian ke saldo B dia akan tambahkan 1.000. Nah, itu contoh kasus yang automaticity-nya. Kemudian contoh kasus yang konsistensi. Jadi di sini sebenarnya tujuannya untuk menjaga konsistensi data itu. Biasanya di DBMS itu ada namanya integrity constraint.
Itu biasanya defaultnya ada di sini. Nah, integrity constraint itu biasanya menurut ahlinya di sini yang saya baca, di situ ada 5 jenis ya. Kalau di sini menurut Connolly tahun 2010 ada 5 jenis integrity constraint yang ini nih. Ada required data, domain constraint, entity integrity, referential integrity, dan general constraint. Tujuannya adalah menjaga konsistensi data, entah itu dari database atau kita pakai aplikasi sendiri. Nah, di sini misalnya pada contoh kasus sebelumnya, jika saldo A 2000 dan saldo B 500, maka setelah transaksi saldo A adalah 1000 dan saldo B adalah 1500. Karena tadi kita transfer uangnya 1000. Jadi kita memastikan bahwa benar-benar terjadi seperti ini. Bayangkan kalau misalnya tidak terjadi konsistensi data, bisa kacau nanti datanya. Kemudian yang contoh kasus kedua, isolation. Nah, isolation ini sebenarnya kita mengisolasi satu transaksi agar transaksi yang lain tidak bisa masuk dan mengacaukan data kita. Ini contoh kasusnya misalnya seperti ini. Misalnya ada dua transaksi, misal transfer dari rekening A ke rekening B, terjadi bersamaan. Bayangkan kalau misalnya terjadi bersamaan itu bisa kacau. Nah, ini contohnya T1 berarti transaksi yang pertama, berarti si A transfer ke B senilai 500. Berarti yang A dulu dikurangi 500, kemudian yang B ditambahin 500. Kemudian yang transaksi kedua, yang B itu transfer lagi ke A senilai 1000. Kurangi saldo B 1000 ditambahkan saldo A 1000. Bayangkan kalau misalnya terjadi seperti ini. Bayangkan bersamaan. Kalau bersamaan akan terjadi kekacauan data. Jadi nggak akan ngaruh-ngaruh datanya nanti. Seperti itu contoh kasus isolation nih. Di sini ada tahapnya. Kemudian yang durability. Nah, durability jadi maksudnya kemampuan untuk menyimpan data itu tetap utuh. Jadi biasanya itu ada lognya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi dari saya pada kesempatan kali ini, pada video kali ini di pertemuan ke-11. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.